Sudah mulai diizinkan untuk berkemah, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, mulai melengkapi TKK dan TKU, dan juga paling senang kalau diajak lomba. Itu adalah kesan yang ditampilkan oleh Nanda Pramuka Penggalang. Ada ramu, rakit, dan terap. Salam Pramuka. Halo kakak dan adik semua Pramuka se-Indonesia. Berjumpa kembali dengan Kak Dwi Nur Wahyudi di segmen Latihan Pramuka Online. Kesempatan kali ini, Kak Dwi akan berbagi informasi kembali mengenai dunia pramuka. Nah, di episode ini Kak Dwi akan berbagi informasi mengenai pramuka penggalang. Apa sih pramuka penggalang itu? Yuk, kita simak penjelasannya. Pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai dengan 15 tahun. Kiasan pramuka penggalang. Pramuka penggalang mengandung kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada saat rakyat Indonesia menggalang dan berusaha menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Romantisme inilah yang menjadi cikal bakal istilah penggalang. Tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Penggalang ramu adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama sebelum penggalang rakit dan terap dalam satuan pramuka penggalang. Penggalang rakit merupakan tingkatan kedua dalam satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu dan sebelum penggalang terap. Penggalang terap adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum terakhir atau ketiga setelah penggalang ramu dan rakit dalam satuan pramuka penggalang. Dinamakan penggalang ramu mengiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Rakit mengiaskan ramuan atau cara atau bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Adapun terap mengiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau disebut TKK. Sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama bunga, misalnya bunga anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri.
Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma. Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain: Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, mulai dari Jambore Nasional atau Jamnas, Jambore Daerah atau Jamda, Jambore Cabang atau Jamcap, dan Jambore Ranting atau Jamran. Lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan disebut LT1, ranting LT2, cabang LT3, daerah LT4, dan terakhir nasional LT5. Gladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu Wapinru penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional dapat menjalankan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Penjelajahan White Game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak. Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan, seperti morse, semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik sendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 orang atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik, kemudian orang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, atau perkemahan lainnya. Jambore on the air dan Jambore on the internet atau disebut Jota Joti. Tanda pemimpin regu. Tanda pemimpin regu utama atau pratama dengan garis 3. Tanda pemimpin regu atau pinru dengan garis 2, dan tanda wapinru atau wakil pemimpin regu dengan garis 1. Syarat kecakapan umum atau SKU yang telah berlaku pada saat ini merupakan syarat kecakapan umum baru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 198 Tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan SKU. Kemudian, SK inilah yang menjadi penyempurnaan atas syarat kecakapan umum sebelumnya yang telah diberlakukan sejak tahun 1974 dalam kurung SK Kuarnas nomor 088-KN-1974 tentang SKU. Untuk panduan penyelesaian SKU, Kuarnas telah mengeluarkan SK nomor 199 tahun 2011 tentang panduan penyelesaian SKU. Nah, kakak dari semua, itu tadi informasi mengenai pramuka penggalang. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian,
Tolong disampaikan dengan bahasa yang baik di kolom komentar. Sekian dari Kak Dwi, semangat selalu memandu. Salam Pramuka.